Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berkunjung ke rumahnya orang yang terkenal dengan sebutan Eddie Ken. Nanti akan saya tanya, apa alasannya menyebut Eddie Ken? Mari kita simak bincang pagi ini bersama Ambari Gustam dan Eddie Ken. Jangan lupa sebelum nonton sampai tuntas, subscribe apa subscribe apa karus. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Nah, Ya. Pagi ini saya sengaja datang ke rumahnya Mr. Eddie Ken. Coba jelaskan dulu apa sih Ken itu apa ya? Apa? Ini saat itu saya ditunjuk sebagai Wasit ya. wasit final sepak bola putri di kampus Universitas Diponegoro Semarang. Wasit putri. Sepak bola putri ya. Mana putri? Wasitnya lanang. Lanang wasitnya. Terus Nah terus iya. pada di tengah-tengah permainan itu ada satu pemain narik kaosnya, ditarik. Narik kaosnya pemain. Iya, antar pemain ditarik, putuslah tali rahasianya. Waduh, tali kutang. Putus. Sahabat, sebelum menjalankan tali kutangnya putus, buka dulu biar kenal loh ya. Nah, iya. lanjut. Peluit tak bunyikan prit. Iya benar. Berhenti. Pengertian penonton akan dikasih kartu kuning. Ternyata saya mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan muka saya sendiri. Dua orang ini saya tinggal. Itu pemainnya yang melakukan pelanggaran Tinggal. tidak diberi kartu kuning. Tinggal. Tidak, karena Terus saya ambil sapu pustakannya, tangan iya. untuk membersihkan saya sendiri. Mereka akan memikir pustakaan itu akan menyambung, ternyata tidak. Dan dari peristiwa itu hanya disebut Akhirnya seluruh lapangan, oh wasitnya kentir. peristiwa itulah sampai sekarang. Itu kuliah tahun berapa Mas Edi? Saya masuk 83. 83, sekarang 2000 masuk 2001, sudah berapa puluh tahun masih terkenang-kenang, sehingga disebutnya wasit kentir alias Eddie Kentir. Top. Dan sampai sekarang orang memahami dan memaklumi. Nah, kalau yang berperilaku miring-miring namanya beliau, ya mau kentir, jadi memaklumi. Berarti kudu dimana ada istilah kau take. Oke sahabat, ini sisi lain mengapa dia disebut Eddie Kentir. Namun jangan lupa sahabat, tetap gembira. Salamnya adalah salam sehat, sugih selawase. Mantap. Karena apa? Sehat orang sugih ya kang elon ya. Pengen motor orang sugih, pengen ponggol orang dia duit terus sugih. Aduh siapa Pas apa? apa? Si mau lonang lendong tok sehat tapi harus sugih. Lonang duduk kayak balon di tengah laut. Demikian pula. Kasut olahraga ini pertama. Bis dulu. Karena mana kan? Miki kan wong sehat orang sugih lanang lantung. Saiki wong sugih orang sehat yang ledak kok. Yang letak. Mobil duwe, sawah ambo, bolongan akeh, kapal akeh tapi letak. Sehat tapi orang sugih orang sehat, letak. Ya. Kene Orang ya mau. Jadi kondisi Allah Akbar. Kalau mau tadi kopi dulur, kopi nurung aja. Oke, jadi harus dua-duanya keseimbangan. Iya betul. Jadi sehat harus sugih. Oke. Sebab sehat orang sugih lantang-lantung kayak balu. Kalau ngeten ngulon ngukuri dalan tok. Demikian pula wong sugih orang sehat. Yang utama membuat semangat ini. Positif. Tahiyat. Ya, jadi. Kemudian menikmati sugih dan menikmati sehat itu harus disyukuri. Jadi wong urip kuncinya 3R Mas Edi. Apa baik gue? R pertama kita harus sering berzikir harus berzikir. Ya. Wes aja ngomong. R yang kedua jangan banyak mikir. Iya betul. Mumet nih. Aja mikirin ngalor itu kita kemudian mikirin negara yang sing ngatur negara, mikirin proyek yang sing garap, ya kan? Jangan terlalu banyak mikir. Ning das wis mumet. Pagi-pagi nyeruput kopi, jalan-jalan happy ya.
Nah, R yang ketiga yang penting. Rabi. Ternyata rabi. Harus ring plesir. Nah itu rabi adalah bagian dari plesir. Oh. Lah kalau rabi kayak sih. Lah begini, saya barusan tadi sore ketemu dengan salah seorang. Itu sejak lahir nggak melihat ini, nggak melihat apa. Beripatnya nggak melihat. Karena dilahirkan sejak lahir. Jadi jenenge abang Joko ini orang weruh. Wong kaya bagus orang weruh. Takon putune. Tuh, putu kayak wong apa kae? Misalnya wong kenang mati nginung pil nyai. Si pil kaya ngapa wujude nyong beli weruh. Kayak banyak kayak apa orang weruh. Akhirnya tangannya ngono cekek-cekek. Kayak banyak kayak dia ngono. Mengeluh. Mengeluh lho. Tentu mengeluh maneh. Banyak mengeluh itu kene. Nah sekarang pengalaman Mas Edi ini setelah di Tegal ramai dan ini tiba-tiba menghilang. Kemana pada saat menghilang itu? Kemarin maksudnya. Kemarin kan Mas sempat menghilang nih. Nah Mas Edi sempat menghilang. Menghilangnya kemana? Saya menghilang itu kemarin tuh karena sakit. Oh sakit ya? Sakitnya ku di sini di dalam jatiku. Sakit. Nah, ini sakit karena pertama panas tinggi. Saya kira COVID. Ternyata begitu dikeriki, dipijet, panasnya turun. Ternyata asam lambung saya kumat. Asam lambung kan berarti ini dhuwur. Sing iso mari dhuwur ngene. Nah sore ya kayak gimana ya? Ada kayak gimana? Berarti tetap sehat. Terus setelah itu apa sih sebenarnya membuat berubah yang saya kenal dulu itu setiap hari tidak lepas dari urusan Homer. Saya A1 sekarang berubah penampilannya gimana Mas Edi? Gini, saya kan hidup di lingkungan nelayan, orang pesisir. Lah salah satu tradisi pesisir tidak dipungkiri itu adalah minum-minuman. Itu tidak dipungkiri. Mungkin karena saya terbawa oleh lingkungan, saya mengikuti alur lingkungan. Tapi saya mulai tahun 92. Setelah umur 42 saya mengurangi. Memandek. Ngurangi aja. Lama-lama berhenti. Lah sejak itulah saya. Berarti waktu yang Bogor durung 42. Durung, waktu bawa tetepan mati durung. Kalau lagi ya, mau lagi sembahyang, lah untuk bocil, ampunan. Ya Allah, pengalaman hidup seumur hidup nggak pernah terlupakan. Lagi sembahyang sedulur, ya apa ngenong. Dulu sebelum umur 42. Sekarang perjalanan waktu, akhirnya saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak itulah tiap malam saya bangun setengah 3 bangun istiqomah ya tahajud subuh. Saya mencoba untuk menebus dosa saya pada Allah. Luar biasa. Oke sahabat, kita bertemu dengan salah satu kisah nyata orang digawe-gawe dari kutangnya tugel kan ditarik. Wasit narik kutang tugel loh. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Pagi ini saya ditemani istri tercinta dari Mr. Ken. Gawe kopi. Kita ngopi. Oh ini. Ingin bayar, nyita ngopi. Oh. Nyongkai kali ya. Ya. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita seruput dulu kopinya. Asik. Ting. Ayo cakwir. Asik. Ting kayak jaman biyen. Tapi isinya dia. Royal rating segala. Ya. Subhanallah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Pagi ini saya enak banget. Siapa aja kunir ya? Kunir. Oh iya bener cocok gue. Pengaruh lambung. Pengenung pin mah. Yang kok liren. Dia liren disip aja ini pengenung pin. Sam lambung mat. Oh nangis susu. Itu bukan disuntik. Bukan disuntik. Bogor tawar kunawanane lambung ayo suntik bedok ndak mati. Sudah Bandung. Awan Pangrango.
Awan mangan karo pengusaha terkenal Bob Sadino. Mangan enak. Bengi-bengi umat dasar weteng kere. Dicemani wong sugih ya bengine pan mati. Nang hotel Pangrango 2 Bogor. Kelingan bae. Terus jam 4 esok undang dokter. Seri. Nyamang dok, suntik mati saja dok sekalian. Jerit-jerit, hajus. Tolong hilaran. Tentang larangan tulungan dokter. Dokter dok, Ya ini teman Allah. saya sakit. Lebih baik suntik mati saja. Ditinggal. Pengalaman yang sangat luar biasa ini bersama Mr. Eddie Ken. Nah, ketika orang penasaran Eddie Ken jebule dikentir. Lah wong ana bal-balan, utangnya copot tinggal di pustakaan ora udah. Dikira kan dengan kartu kuning jebule ditinggal. Ya Allah, tertawa Itu bisa. pagi ini sangat menyehatkan, melupakan Alhamdulillah. segala-galanya. Jadi tadi 3R sering berpikir, jangan banyak mikir, Tak kira rabi. Ini duduk. sering-sering plesir. Ya rapi bagian dari plesir itu. Itu. Jadi nikmat yang ini. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang ya Mas Edi, Iya. pengajaran virtual jarak jauh antara guru dengan siswa. Kan betul betul ya kita geser ya. Orang itu banyak tak kenal. Nah, geser. Ya, dan silo. Nah, sekarang kita geser ke sini. Nah, biar tahu. Oke, itu. Ya, Allah. Nah, nanti kita duduknya di sini biar lebih jelas. Nah, ini tidak menyilaukan. Oke. Nah. Ya oke, Mas Edi, maju lagi Mas Edi. Lanjut. Lanjut. Dengan anak-anak baik. Ini anak-anak baik, mumet terus kan iki ceritanya 3R. R pertama sering berpikir, R kedua jangan banyak mikir, R yang ketiga harus sering plesir. Pagi ini saya lagi pelesiran imajiner. Kembali tadi pengajaran virtual. Apa sih pengajaran virtual? Udah ngerti? Pengajaran daring guru karo murid ora ketemu gara-gara yu corona. Kayak kiye sih dulu. Teknologi sehebat apapun, Iya. kalau tidak ada pertemuan antara guru dan siswa, Iya, tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Itu bersikap karena ada sesuatu yang namanya corona. Corona. Makanya ana wong wadon tua oleh bantuan ngen duit. Wis barang balik, wis ya nyontak balik. Iki bantuan sing sinten? Sing corona. Ya alhamdulillah moga-moga corona bisa dari berkah. Ngertinya corona ana Didongakaken tambah senengan corona ya. Ya gara. Nah, sehingga virtual itu hanyalah salah satu cara pemerintah untuk tetap berkomunikasi antar guru dan siswa. Tetap hasilnya tidak akan maksimal. Tidak maksimal. Hasilnya maksimal adalah ketemu antara siswa dan guru. Tatap muka. Tatap muka. Gimana caranya? Silakan dipikir oleh pemerintah. Harus Masyarakat tinggal menjalankan saja. Kalau bisa daring-daring itu dikurangi, tapi perbanyak tatap muka. iya, meskipun jarak jauh tetap. Ya. Walaupun siswa satu kelas 30, 15 bagi dua Bergilir. Ya. bergilir, Sip ya. Sip Sip. pagi dan sip sore. sehingga Iya, akan menghasilkan karena tidak maksimal ya. Karena kata tetap virtual dari Tidak sebenarnya maksimal. Nggak maksimal. Bingung kan menjelaskannya. Orang tuanya bingung, Iya. Sama tukaran Don. gurunya bingung. Kayak gimana cerita? Tuku kupat bongkok, Iya. Kan bayarnya virtual. balai kota. Ki beli dilayani padahal sih dia barang tahun ibu bisanya orang dilayani. Aku lagi nggak virtual, Bu. Alamat. Baku bongkok. Karena virtual ketemu pirang perkara. Tuku kupat bongkok beli dilayani, jebule layani virtual. Alah mati. Aduh. Kemudian ada satu lagi Mas Edi. Ya ini gara-gara isu corona ya. Saking wedine Om. Lah umpang cucus kudune ora kudu jarak jauh, umpang cucus virtual. Lah corona kan Angel pangan tapi dong loro tak beli apa wong kuwi dewek wong loro ada wong luwe ada wong sing luwe-luwe wong loro tak oleh Oleh. bisa
Kadang ngurusi orang satu orang yo, orang le. Ya Allah. Tetap cucu. Oh iya kesehatan. Kesehatan. Jadi, asam lambung boleh. Boleh. Itu kan perut ke bawah. Nah kalau perut perut ke atas kan Asam lambung. Perut ke bawah Asam cempanuk. Ada asam cempanuk. Ada gara. asam cempanuk. Ya Allah Gusti, beliau ini satu-satunya dari anak nelayan yang bergelar insinyur pertanian perikanan. 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 Judul perikiri ya? Aduh, perikanan, perikiri kita kok. Aduh, ngiwak perikiri. Perikanan dan perikiri. Kemudian tahun 1986 saya masih ingat. Waktu itu beliau mengadakan dari IMT ya, Ikatan Mahasiswa Tegal. Iya. Mengadakan lomba lawak Belakang. ning gedung kesenian. Sing menang siapa ya? Nah, itu kalau nggak salah ya. Ente sih. Iya, nyuwun ora di itu. Iya kalau nari ya. Iya, Iya, yang menang Naryo. Ternyata ini yang menang juara satunya sama adiknya namanya Naryo. Sulap AL lah sekarang menjadi YouTuber juga. Dia memang dari kecil saya juga heran mengapa berdua kakak adik bisa guna malah menang. Menang juara satu. Gembuyune nganti ngakak nganti kepoyo-poyo. Salah satu yang paling saya ingat pada saat itu kan ketua panitia. Ya. Jurinya siapa yang itu ya? Selalu nunggu sih berang tahun bayi. Durung kawin Lupa. Oh, udah lama sekali jurinya lupa. Tapi di gedung yang terhormat waktu yang itu. Megah, itu megah banget. Wali kota memberikan Fasilitas trofi. sama trofi semuanya. Dan terus lihat mahasiswa sekarang kok IMT nggak ada gregetnya ya? Ya ada cuma yang di bidang seni dagelan tuh sangat-sangat jarang. Kurang ya. Aktivitas banyak cuma yang mengarah kepada seni dagelan itu sangat jarang. Oh iya, waktu itu ada pentas apa ya? Di Taman Mini, di samping Mini apa kan? Gelandangan apa? Keteteran. Saya kan pentas nih. Oh, pernah di Taman Mini. Taman Mini. Bareng, Ya. pentas bareng. Pentas bareng. Cuma apa kayak jujur saya lupa waktu loh. Tidak ada untung bintang. Iya ada untung bintang ya. Lupa. Jadi Tegal itu ternyata kalau kita amati Tegal. Zamannya Hasim Budi Subroto untuk wilayah kabupaten Tegal Kota itu dipegang oleh angkatan laut namanya Pak Sarju. Sampai aman. Pak Sarju kemudian diganti Pak Samsuri Mastur, angkatan laut juga. Diganti Pak Aryoto. Angkatan laut juga. Pak Aryoto diganti Pak Zakir, baru angkatan darat. Nah peristiwa IMT itu di eranya Pak Zakir. Ketika Pak Zakir mau mengarah ke dua periode, terjadilah gonjang-ganjing, betul ya? Iya betul. Sehingga di tengah jalan, kemudian diganti Pak Adi Winarsa angkatan laut juga dengan jargon tegalak-galak. Alhamdulillah dua periode aman. Tapi pada saat eranya Pak Zakir ada tugu, seniman mengatakan tugu wanyet. Mengarah ke toko Jakarta, Mas. Tugu, iya. Nah orang-orang juga tugu wanyet, ditumbangkan tugu itu. Tugel, seiringnya dengan pergantian pemimpinan Pak Adi mencanangkan gerakan Tegal laka-laka. Luar biasa itu sepanjang Ayani akan dijadikan kawasan seperti Malioboro. Begitu Pak Adi mandek, muncullah sahabat kita menjadi wali kota Pak Hikmat Jaya dengan Gerbang Mas. Pada saat pencalonan dua periode terjadi persoalan. Diganti Bunda Sita. Jadi Tegalaka-laka jargonnya diganti. Pertama wali kota pertama perempuan. Nah, Bunda Sita. Kawasannya dirubah menjadi Tegal Bersinar. Pencalonan kedua terjadi gonjang-ganjing masalah lagi. Tumbang sehingga muncullah sekarang wali kota Pak Dedion berdedikasi bersama Bapak Jumadi ST. Tegal berdedikasi. Artinya ketika periode kedua ini berbahaya, Mas. Kabupaten Sudiarto periode kedua tumbang, Susito tumbang, Winarto tumbang, kemudian Heri tumbang, Entus tumbang, periode kedua tumbang, Agus Rianto dulu ya tumbang, Agus Rianto tumbang tapi hidup. Entus periode kedua wong tumbang tenan. Ini kan asli tumbang kita. Asli tumbang. Orang saya ditumbangkan. Jadi kesimpulannya menurut Mas Edi gimana? Ketika periode kedua kok berbahaya ini? Begini, saudara. Sebenarnya itu tidak berpengaruh sama sekali sebenarnya. Itu karena hanya mitos, Kebetulan ya. kebetulan. Tapi kok beruntung sih, Mas? Cuma kebetulan itu terjadi di periode kedua. Sehingga masyarakat Tegal khususnya
di kabupaten itu mengatakan bahwa bupati yang kedua itu harus berhati-hati karena kalau tidak gagal ya meninggal. Nah, mudah-mudahan di Kota Tegal itu janganlah. Siapapun yang memilih Kota Tegal dengan baik, silakan maju. Nah, itu dengan baik. Dengan baik. Kalau tidak dengan baik, ya jangan maju lagi. Jangan maju lagi. Bukan kayak entus. Bukan. Maju kedua ya orang apa-apa. Bangunlah Kota Tegal dengan sebaik-baiknya agar masyarakat bisa menikmati hasil dari itu. Akhirnya pada periode kedua tinggal milih tinggal dicucus selesai. Siapapun orangnya, tapi dengan baik. Dengan baik catanya. Angger dengan baik bongkar. Jangan dipilih. Bongkar. Ora tunggu. Ini orang ketangkep KPK, ya kayak entus. Kalau tidak hati-hati. Tapi kalau lihat kronologis ini, kok hampir apakah ini betul fakta atau mitos? Sebab iya ada benarnya juga ya. Faktanya jelas, faktanya kan ada. Faktanya ada. Mitos juga bisa itu. Karena ada. Ya karena menurut konon beberapa orang bahwa di kabupaten ada namanya Suro Penglawen. Suro Penglawen ke jerimbet kayak benang, jerimbet kayak layangan benang ribut. Keserimbet. Itu kalau yang tidak hati-hati maka kan keserimbet. Karena Mas Suro Penglawen. Martoloyo Martopuro. Orang ngerti kuburannya di mana itu. Martoloyo di mana, Martopuro di mana. Sebab di dalam kisah itu konon Belanda mengejar-ngejar si Martoloyo Martopuro. Iya, kayak Martoloyo Martopuro termasuk orang lokal yang berjuang, orang-orang sakti ya kan. Nah, saking bencinya Belanda terhadap Martoloyo itu hanya sembunyikan makomnya. Dan sampai sekarang orang tidak tahu di mana makomnya. Sekarang cari. Ayo cari makamnya Martoloyo Martopuro. Aduh, asin temu tak ngain hadiah ayam panggang. Jos. Ingat-ingat yang bisa menunjukkan makamnya Martoloyo pan diberi hadiah ayam panggang. Iso film. Juga lu sih, aku. Oh iya. Dulu Belanda itu kan akan memberikan sekeping emas barang siapa yang bisa menunjukkan Martoloyo. Nah ini makamnya sudah tidak ada dan kita semua tidak tahu di mana makam sesungguhnya Martoloyo. Karena di Tegalsari ini ada Mbah Kramat, lengkap. Ada Mbah Perumpung sebelah. Ya. Kemudian ada lagi Mbak Maya, Mbak Jati, Mbak Banteng. Semuanya tambang kulon nang laut pesisir ada yang namanya Mbah Pandan Kuning. Mbah Rantam Sari yang ini. Sama Mbah Nalajaya yang ini di sebelahnya Mas Edi, sebelah timur. Kita makamnya di Kerala. Nalajaya. Yang dulu pernah dikunjungi oleh almarhum Presiden Soekarno. Pernah tahun 50-an. Jadi luar biasa ya. Ini riwayatnya Mas Edi Ken. Kayaknya Ken. Gudukan dapat duduk. Kalau Ken dapat kan CANT Ken. Ini pakainya kaf. Kenting. Tapi enjoy ya, ini orang masalah. Jadi begini loh Mas Edi, ada beberapa nama Edi yang di belakangnya populer. Dulu ada Edi Pranowo, mantan sekda. Edi Praptono, dosen. Edi Surupno, mantan ketua dewan. Edi. Banyak. Ini ada banyak lagi nih. Ada satu lagi nih saya temuin namanya, julukannya Edi Wanyar. Edi Friono. Tapi populer dengan Edi Wanyar. Nah ini Edi Waluyo, populer dengan sebutan Edi Kenting. Mari kita bersama-sama meneriakan pekik Edi Kenting. Edi Kenting. Orang keduman. Nah itu. Begitu saja guys. Sudah bincang ngalor ngidul. Dan sekarang pertanyaan yang pertama. Anaknya pira? Apa? Ya Allah, akeh temen Pak. Tapi ya ora akeh papat tok. Meja beak sikile papat yo papat kok enggak kuat. Insyaallah kuat. Yang pertama di mana? Di Riau. Riau. Kuwi ana nomor ya, nomor siji. Batu itu. Ora di nomor ya ora. Di nomor iki. Sing lahir pertama di nomor kayak balapan. Oh, nomor siji. Di Riau. Di Riau. Luar biasa tuh Jawa ya Riau. Itu yang mega ya? Yang mega Coralena dan mega. Luar biasa. Saya hadir pernikahannya di Karita waktu itu. Kemudian yang kedua? Yang kedua jadi PNS. Di mana? Di Kejaksaan. Sekarang dinas di Semarang. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Kejaksaan. Terus yang ketiga? Lagi skripsi. S1 di Universitas Dianus Wantoro ambil teknik industri. Oh, di Semarang ya? Di Semarang.
Kos kan. Kos. Kos skripsi sing. Kok dibolak-balik kaya wong lalu. Gejlek. Temper. Terus yang terakhir? Yang terakhir itu di SMA Negeri 2 Kota Tegal. Alhamdulillah. Orang SMA siji ya? Dia itu hobinya karate. Karate. Aduh, alhamdulillah pada saat itu menjadi juara 1 Jawa Tengah. Luar biasa. Saya pernah ngikutin beliau pada era-era itu waktu berarti sebelum beliau 42. Saya kancan aku nggawa taruk, ayu. Pakaiannya saya isi, tak kintili masuk. Waktu itu ZO masih di bawah ya. Saya dikentil. Aku penasaran kan, aku bisa dunia gemerlapan pada saat itu nggawa taruk. Setelah saya deketi, bajingan, bojone dewek Jon. Bojone dewek. Jadi orang bayar ya. Ini uniknya dia dance, joget bareng, jogetnya juga enak banget. Setelah saya teliti, ternyata istrinya. Mengapa pada saat itu mengajak istrinya? Gini, dunia malam kan sudah sangat familiar, terkenal dengan perbuatan yang tidak benar. Iya. Di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Kalau dunia malam pasti tidak benar. Saya akan buktikan kepada istri saya bahwa saya kalau keluar malam adalah tidak dengan wanita lain. Tidak dengan wanita lain dan tidak macam-macam. Kalau dulu minum ya dulu. Iya. Minum. Kan debkes. Ada Tidak dilarang, ada debkesnya. Ada debkes. Departemen Kesehatan. Saya. Akhirnya istri saya tak ajak biar tahu dunia malam seperti ini. Oh, seperti suaminya seperti ini. Sehingga kalau saya kesini jangan diartikan beraneh-aneh kesini. Ya paling joget Kasih itu. Joget tak. Lainnya kan sendiri orang ngerti. Lagi jebret bunyi. Ya mati kan. Bikin diri dikiranya orang waduh. Masa tuturnya dengan sing kata tuturnya bojone donge. Kata bojone enggak wae. Jebule apa bojone dhewe. Tidak joget, tidak joget. Ini langka. Saya baru kali melihat ini di rumah tangga yang seperti ini. Dan tidak ada loh. Aku pangin diri mah tak tuturnya sing wadon aku pikir melas ke larangnya kon anake. Patok foto pantang lihat sing diturun mana jo. Sing dikeluar tuh daerah. Kecelik. Ya Allah. Aduh, luar biasa. Jadi saya baru ketemu jawabannya ini. Dari dulu saya mau bertanya-tanya nggak ada sempat. Tapi kali ini pagi ini saya ketemu dengan beliaunya. Oh, ternyata untuk membuktikan bahwa di tempat diskotik pun tidak harus untuk yang negatif-negatif. Iya. Nyatanya berbeda ya. Bersenang-senang saja. Senang joget. Terus habis itu pulang. Aku membuktikan ya itu saya terbawa. Itu sampai berapa kali mas ngajak istri itu? Sering. Dulu sering. Iya. Kalau tahun baru dulu. Terus ada acara-acara apa? Tak ajak. Wis mentol luar biasa. Gandeng bojone dewek. Gandeng bojone dewek ini laka-laka. Saya yakin gratis. Ya gratis bojone dewek lang ngintip lho kan. Mang nyangone. Gratis. Kan pareng ngintip. Ya ora bojone dewek. Tik suka tunggu buburan akeh. Kecelek, bohongin. Aduh ini salah satu dari perilaku kentir ya kayak gini ketemu ya. Terus Ya Allah. Iya. Kemudian saudaraku atau malam itu izin, mah ini izin nggak pan joget. Izin. Adine dosen udah cuit kok. Karena payah tidak berselingkuh. Harus selingkuh. Oke Mas Edi, sekarang pesan banyak orang, banyak pemerintah yang mengatakan bahwa kita tetap menjaga 3M. Yang pertama mencuci tangan, Iya. kemudian memakai masker. Ya Pakai. Nah, pakai masker. jarak. Nah, pakai masker. Kayak iya. Ya. Jaga jarak. Bilang gila. Rong meter luwe. Luwih. Apa saya dulu si loro telu akan 5 ya. 2 meter luwih lah. Terus kaitannya dengan virtual tadi, sebaik apapun virtual tetap harus tatap muka. Iya, harus tatap muka. Dan sekarang zaman teknologi mas, numpak tol, maring tol, orang bayar nggak uang digital, ditempel natok, ngaduk kok kayaknya. Kudu iya pintu tol. Orang bayar duit cash ya, bayarnya nggak virtual, pakainya digital.
Berarti sekarang era digital semuanya serba digital. Iya, betul. Pesen GoPay, Makanan, tiket. Luar biasa. Sekarang ada usaha bisnis namanya uang digital. Uang digital ini teman saya dengan hanya modal 900.000, 2 bulan sudah dapat uang 24 juta. Ini kapan-kapan nanti Mas Dede akan saya ajak silaturahmi ke rumahnya dia untuk menjelaskan, karena mau berbagi kaya, bagaimana sih cara dalam kondisi virtual ini, kondisi serba jarak jauh ini, kondisi serba teknologi menghasilkan uang dengan cukup di rumah tanpa bersusah payah. Begini saudara-saudara, bahwa perkembangan teknologi itu harus kita ikuti. Ya, Orang iya. yang anti teknologi akan ketinggalan zaman dan akan kalah bersaing. Dan tidak akan survive, nggak akan bakal bisa. Sehingga harus mengikuti teknologi. Usaha sekarang juga virtual bisa. Sehingga sekarang harus kita betul-betul mencintai apa yang dilakukan oleh hasil teknologi, termasuk tadi oleh saudaraku Haji Tambari, mencari duit tapi dengan online. Dan saya akan dibawa oleh Haji Tambari kepada orang yang mumpuni, yang sudah menikmati uang 24 juta dan itu, akan saya coba walaupun dengan nilai yang sedikit, akan saya coba. Insya Allah kalau dengan tulus ikhlas akan berhasil. Karena harus dicari. Namanya rezeki itu dijemput, meskipun rezeki itu sudah ada takarannya ya, tapi minimal upaya kita menjemput. Iya. Nah sekarang Mas Edi, saya juga kaget. Ami Salim itu kelihatannya nggak bekerja, yang sahutnya memang nggak bekerja. Iya. Tapi kok bingung, dia melari ke Bali, ya kemudian kemarin sama istrinya sampai ke laut pun lautnya dijak. Ini orang Kediri lagi yang kedua nih nanti kampungnya. Jadi dia tidak suka berperempuan, tapi Isruk masih hobi. Waktu itu, sekarang sih udah berjenggot. Ya itu happy, kemana-mana ngajak istrinya. Lah yang saya kaget tidak bekerja, koli penghasilan. Nah ternyata menggunakan uang digital. Saya sudah mengikuti, saya membeli 4 slot ya, 1 slot berubah-ubah. Oke Mas Edi, pagi ini saya lagi bungkus ponggol 20 orang. 20 orang sini ya? Iya 20. Mbak, nyong pincukna romangan ponggol. Pincuk yang satu ya. Ini ambil di situ ya satu untuk dimakan di sini. Saya akan sarapan ponggol bersama dengan Mas Edi Ken, dan sisanya ponggol itu akan saya bagi. Karena pesan 20 bungkus, saya bagi. Nanti bagi yang beli masyarakat bagi. Karena saya sudah mubeng di beberapa warung di kampung saya, minimal 20, ada yang 50. Tidak saya bawa pulang, dibagi lagi. Dan itu ya plastik nggak apa Mbak ponggol itu tolong dibagi kepada yang beli, kan sudah saya beli, kasih kepada orang lain ya. Jadi Mbak itu tuh ponggol nggak usah dikasih duit, nggak usah dikasih duit. Ya masih dia kapan di sana? Jadi Nyama itu well. Soalnya bubur nyolek. Oh iya lampu Makan bubur. Oke sahabat, saya lagi mencoba mencicipi makan ponggol. Penasaran ponggol kayak apa? Ponggol lagi ponggol. Nah, tempe nak. Tempe enak kok nak. Luar biasa. Ini malah gimana ponggol. Saya akan mengajak beliau jalan-jalan memasuki tahun baru, jari wis ditutup kabel alun-alun. Dia masih pakai sarung istiqomah.